Hi everyone, in this lesson you will learn about parts of speech. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang parts of speech atau word class atau jenis kata atau kelas kata. Kalau dalam bahasa Indonesianya, part of speech adalah bagian dari kalimat. Ada yang mengatakan bahwa part of speech itu ada 9, kemudian ada yang mengatakan 8. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 8 part of speech ya. Jadi ada yang mengatakan 9 itu adalah determiners ya. Part of speech ini adalah ibarat kita membangun rumah. Rumah itu ibaratnya adalah sentence atau kalimat, sedangkan part of speech itu adalah bagian-bagiannya seperti semen, pasir, alat-alat, tukang, dan lainnya. Oke. Nah, part of speech ini ya seperti noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, ibaratnya tadi pasirnya seperti noun ya. Mungkin airnya itu seperti verb. Alat-alat material yang kita beli itu seperti preposition, conjunction ya. Jadi semuanya akan membentuk sebuah kalimat. Oke, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, my good friends goes to Jakarta every Saturday. My itu adalah pronoun, good itu adalah adjective, friend itu adalah noun, to adalah preposition, dan Jakarta adalah noun. Jadi setiap kalimat itu pasti terdiri dari part of speech. Maka penting untuk kita belajar tentang atau bisa membagi kalimat itu ke dalam part of speech. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang noun. Noun itu adalah kata benda, atau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan naming word. Arti dari noun itu bisa kalian saksikan di layar berikut ini. Apa saja contohnya noun atau kata benda itu? Contohnya nama orang, Daniel, Jakarta, table, ball, hope, happiness, dan sebagainya. Baik kata benda yang tidak bisa dilihat maupun kata benda yang bisa dilihat. For example, Mary used blue pen for her notes. Oke, dalam kalimat ini ada beberapa noun ya. Ada Mary, pen, notes itu adalah noun, nounsnya ya. Oke, baik, kita masuk yang kedua yaitu tentang verb. Oke, untuk pengertian verb secara keseluruhan bisa kalian perhatikan di layar berikut ini. Secara singkatnya, verb is an action or state. Jadi verb ini adalah kata kerja baik aktif maupun yang state. Oke, saya akan memberikan contoh kata kerja, misalnya go, want, like, swim, walk, dan sebagainya. Oke, kata kerja action itu ya kita melakukan suatu aksi, misalnya melompat, berdiri, duduk, atau berlari ya. Contohnya adalah sebagai berikut. She goes to school every day. Goes ini adalah kata kerja. Yang berikutnya adalah adjective atau kata sifat. Adjective penjelasannya ada di layar ini. Kemudian secara singkatnya adalah adjective describe something. Adjective ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sesuatu. Biasanya kata benda yang digambarkan ya. Jadi kata sifat ini adalah seperti happy, cold, young, red, one, two, blue, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, the little girl has a red shirt. Oke, kata sifatnya di mana? Ada di red. Oke, kemudian yang keempat itu tentang adverb atau kata keterangan ya. Kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat itu termasuk dalam adverb. Apa yang dimaksud dengan adverb itu ada di layar ini. Kemudian secara singkatnya adalah adverb describe a verb. Oke, adverb itu adalah menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kata kerja. Contohnya adalah slowly, very, always, well, to, dan sebagainya. Contoh dalam sebuah kalimat.
I ate my lunch quickly. I ate my lunch quickly. Quickly-nya adalah kata keterangan, ya, adverb. Oke, yang berikutnya, yang kelima adalah pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti benda. Arti dari pronoun itu ada di slide ini. Oke, secara singkatnya, pronoun replaces a noun. Oke, artinya adalah pronoun atau kata ganti ini adalah menggantikan kata benda. Oke, apa saja pronoun itu? Misalnya, I, you, we, they, she, he, it, them, those, dan sebagainya yang bisa menggantikan fungsinya sebagai kata benda. Ya, biasanya juga dia sebagai subjek, bisa sebagai objek juga. Oke, contoh dalam sebuah kalimat, they play badminton every Saturday. They ini adalah pronoun atau kata ganti benda. Ya, next kita akan belajar tentang preposition. Oke, pengertian dari preposition ada di layar ini. Secara singkatnya adalah preposition shows a relationship. Oke, preposition atau kata depan itu adalah untuk menunjukkan tentang hubungan antara kata di dalam bahasa Inggris itu. Apa saja preposition itu? Contohnya adalah at, on, in, under, with, about. Oke, contoh dalam sebuah kalimat. The apples are on the table. On di situ adalah sebagai preposition atau kata depan. Next, yang berikutnya adalah conjunction. Conjunction, oke. Arti conjunction itu ada di layar ini. Oke, secara singkatnya adalah conjunction join words or clauses. Jadi conjunction atau kata hubung ini adalah menghubungkan word atau kata-kata dan clauses atau klausa. Jadi dia menghubungkan baik kata per kata maupun kalimat per kalimat, ya. Contoh conjunction adalah and, or, but, because, yet, so, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, she cannot come to school today because she is sick. Jadi conjunctionnya adalah but, tetapi. Yang terakhir adalah yang ke-8, kita belajar tentang interjection. Apa itu interjection? Bisa diperhatikan di sini, atau secara singkatnya adalah expresses emotion, atau mengekspresikan tentang emosi kita seperti apa. Contohnya adalah damn, oh, hey, watch out, wow. Oke, itu adalah beberapa interjection, ya. Contoh dalam sebuah kalimat, damn, I missed the train. Wow, I passed my English exam. Nah, itulah beberapa atau 8 part of speech yang kita pelajari di dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah menentukan sebuah kalimat, ya. Di dalam setiap kalimat itu pasti terdiri dari part of speech. Oke, pelajari ini supaya kita mudah dalam membuat kalimat dan dalam percakapan bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.